Hasilkan 10 juta per bulan dari rumah emang bisa? Tentu saja bisa. Tonton video ini sampai selesai supaya kamu tahu cara saya bisa dapatkan 10 juta per bulan dari rumah menggunakan HP Android. Pastikan tonton video dari awal sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi penting yang akan saya bagikan di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga kamu wajib bagikan video ini supaya teman-temanmu dapatkan informasi yang sama, cara dapatkan 10 juta dari rumah menggunakan HP Android. Apa saja sih kerjaan saya untuk bisa dapatkan 10 juta per bulan dari rumah, teman-teman ya? Bukan juga jadi kreator di TikTok, bukan jadi kreator di YouTube, dan juga bukan jadi affiliate ya. Tapi di sini saya cuma bantu jualin produk orang. Nah, asik banget nggak tuh teman-teman? Bisa dapatkan penjualan tanpa stok barang, tanpa mikirin ngirim-ngirim barang, kemudian tanpa modal sekalipun bisa dapatkan 10 juta per bulan. Kamu dari rumah juga bisa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas cara saya bisa dapatkan 10 juta per bulan dari rumah. Silahkan ditonton video ini, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama saya jualan produk dari tangan pertama, yaitu produk kaos polos. Yang ini super premium banget, super kualitasnya jos banget teman-teman ya. Nah, ini suppliernya itu ada di Jawa Tengah, dan kamu juga kalau mau ikutan jualan kaos polos, nanti saya akan cantumkan nomor saya, atau enggak juga nanti bisa langsung kita tautkan nomor suppliernya di bawah. Nah, pilih mana nih teman-teman ya kan? Nanti kita berikan. Kenapa kita harus nyari supplier? Yang pertama, kita bisa untung 10 bahkan 15%, untung-untung bisa 50% bahkan 100% ya, tergantung cara main kita. Nah, jadi di sini teman-teman, kenapa kita harus nyari supplier tangan pertama? Kenapa nggak tetangga kita yang menjadi pihak kedua? Kenapa nggak teman kita yang menjadi pihak ketiga? Nah, kalau kamu ambil dari pihak kedua bahkan pihak ketiga, rugi dong, karena kamu akan bersaing di harga. Ya, ketika kamu dapatkan supplier pertama, nomor 1 produksinya, itu kamu akan bisa bersaing harga. Nah, dengan otomatis harganya juga bakal murah. Apalagi kamu ambil lebih besar, lebih banyak, ya kan, itu akan menjadi lebih minim lagi modal yang kamu keluarkan untuk putar lagi. Nah, kita jualan online, jadi nggak usah mikirin nanti rezekinya datang atau enggak. Yang penting kita tahu cara kerja polanya, kita paham cara sistemnya, kita memahami semua pola-pola yang ada. Saya yakin bisa berhasil dan juga dapatkan penjualan yang banyak. Nah, dari situ teman-teman kamu harus pelajari semuanya. Yang kedua, ketika kita dapatkan supplier, kemudian kita harus optimasi dulu nih produknya supaya bisa laku keras, terjualnya banyak. Nah, dari produk-produk itu kita harus saring lagi. Nah, optimasi nih buat teman-teman pemula yang belum tahu. Optimasi ini ibarat kita menyaring, kita melihat lagi kinerja dari produk yang akan kita buat. Nah, kalau saya dari judul itu saya perbaiki benar-benar harus tertarget. Misal kita jualan di Tokopedia, kita harus tahu penulisan judul di Tokopedia itu seperti ini. Nah, kita harus buat. Kemudian di deskripsinya juga seperti ini. Oh iya, foto yang kita harus pakai di Tokopedia itu jualannya gimana? Produknya dengan background harus warna putih. Nah, itu harus kita tekankan juga. Kita harus mengikuti sistem yang ada. Nah, ini caranya mengoptimasi. Kita optimasi dulu sistem yang ada di Tokopedia. Kemudian kita harus juga mempraktekkan. Kita terapkan di toko kita. Begitu juga dengan di Shopee teman-teman. Oh iya, di Shopee ini kalau kita buat produk ya, backgroundnya ini harus terang, backgroundnya harus unik. Biar apa? Biar bisa di up juga sama sistem Shopee. Dan kita harus tahu juga, dan kita optimasikan sesuai dengan tempat di mana kita jualan. Begitu juga dengan di Lazada. Kalau di Lazada itu ya tetap putih guys ya. Di Lazada itu memang kita jualan backgroundnya harus putih. Bahkan latar belakang kosong itu juga jauh lebih bagus. Ini beda-beda. Kamu jualan di TikTok, kamu jualan di Tokopedia, di Lazada, di Shopee. Ini caranya beda-beda untuk mengoptimasi. Nah, kamu harus paham di situ. Saya sudah sering buatkan video, bahkan di setiap video saya ajarin gimana caranya optimasi produk, gimana caranya biar kita tahu nih produk kita bisa bersaing juga, mulai dari judulnya, mulai dari fotonya, mulai dari kata kuncinya, bahkan di deskripsinya juga kita harus bisa bersaing teman-teman. Nah, supaya apa? Bisa dapatkan banyak penjualan, banyak closingan, banyak orderan nantinya. Nah, yang ketiga, ini jangan sampai teman-teman takut mulai beriklan karena kemakan banyak video-video, atau mungkin kamu sudah mencoba iklan rugi.
iklan boncos, iklan nggak dapat untung. Nah ini teman-teman pemula saya mau meluruskan ya, kamu nggak usah takut namanya beriklan ya kan. Kalau nggak untung ya rugi. Ya, kalau pahami polanya, kamu tahu caranya pasti untung. Kalau nggak tahu caranya asal iklannya rugi. Nah gitu teman-teman. Simple, jelas, padat ya kan. Nah supaya nggak rugi, supaya nggak boncos, kamu harus bisa terapin apa yang saya sampaikan di video kali ini. Teman-teman khusus yang jualan di Tokopedia, kamu mau mendapatkan promo iklan Tokopedia ya, dimana top up 100.000, nanti kamu bisa dapatkan saldo iklan sekitar 125.000, dan juga kamu yang mau top up sekitar 300.000 nanti bisa dapatkan saldo iklan 500.000. Nah kamu subscribe dulu teman-teman, kemudian komen yang mau siapa, nanti saya akan balas, saya berikan kodenya ya. Mudah-mudahan kamu juga dapat karena terbatas banget ya. Ini semua platform yang harus kita perhatikan sebelum beriklan supaya nggak boncos, nggak rugi, dan juga supaya bisa untung. Yang pertama kamu harus perhatikan ulasan ya. Ulasan, penilaian, ini yang harus paling penting kamu perhatikan. Dan juga jangan teman-teman produkmu belum ada penjualan ya, produkmu penilaiannya nggak ada ya kan, kamu iklankan udah otomatis rugi. Mau kamu iklankan sehari misal 100.000, sehari kamu berani 1 juta, saya jamin rugi teman-teman. Nah, jadi ketika nanti kita sudah dapatkan penilaian yang cukup, misal 5 bahkan 10 ulasan yang baik nih, yang bagus ya kan. Kemudian yang kedua, kemudian teman-teman produknya, stoknya juga banyak nih. Nah, kemudian yang ketiga, kamu udah cukup nih di modal iklan. Nah, coba cara iklannya akan saya berikan. Yang pertama, pastikan tadi ulasanmu, penilaianmu sudah bagus. Yang kemudian yang kedua, pilih kata kunci yang sesuai dengan produkmu, kamu aturnya manual. Ya, di sini kamu bisa tonton video di atas ini, akan saya tautkan ya cara iklan di Tokopedia. Videonya udah banyak sekali saya buatkan untuk teman-teman yang mau belajar cara iklan. Nah, ketika sudah dapatkan kata kunci, yang perlu kalian setting adalah biaya paling rendah. Ya, kalau di Tokopedia itu biaya iklannya sekitar Rp200, atau enggak sekarang update-nya itu sekitar Rp400 per klik. Dan jangan lupa kamu setting cara luasnya. Nah, kenapa kita harus pilih paling rendah, serendah-rendahnya? Supaya ini kita mengoptimasi juga. Jadi iklan harus kita optimasi teman-teman. Kita lihat, oh iya iklan kita ini udah pantas belum dengan biaya iklan segini. Misal dari biaya Rp400 per kliknya. Nah, dari situ kamu sudah dapatkan penjualannya sudah dengan biaya segitu, artinya produkmu sudah bisa bersaing. Nah, kemudian kalau teman-teman dengan biaya Rp400 produkmu atau penjualannya nggak ada, ya kamu harus tingkatkan. Nah, tinggal dilihat ya di kinerja analitik dari tokomu. Ketika iklanmu masuk di Rp400, apakah kunjungannya banyak nih? Kalau kunjungannya sedikit ya perlu ditingkatkan. Dan ditingkatkan ini naiknya bertahap teman-teman ya. Jangan langsung dari Rp400 kamu nembak langsung 1.000 per klik, rugi. Jadi bertahap, mulai dari 400, nanti kamu tingkatkan lagi menjadi berapa? 500. Dari 500 nanti kamu tingkatkan lagi menjadi Rp600 per klik. Nah, nanti belum ada penjualan lagi, kamu tingkatkan lagi ke Rp700 per klik. Jadi sampai seterusnya, sampai benar-benar produkmu ada kunjungan. Ketika sudah ada kunjungan pasti dapatin penjualan. Jadi kalau pengalaman saya ya, saya biaya iklan tuh dari 400. Dari 400 ini saya sudah dapatkan sekitar 8 bahkan 10, bahkan juga pernah sampai 20 orderan per hari. Ini dari 400 per klik teman-teman. Mungkin dari produksi gudangnya lagi banyak. Nah, ini saya biasa settingnya ke Rp500. Nah, dari Rp500 ini udah di atas angka 50 orderan per harinya teman-teman. Nah, kemudian dari gudang lagi misal lagi banyak-banyaknya, apalagi ada event-event nih. Nah, ini biasanya saya naikkan lagi biaya iklannya menjadi berapa? Rp1.000 per klik. Atas angka 1.000 per klik itu penjualan saya sudah di angka 100 orderan ke atas, bahkan sampai 500 orderan per harinya. Dan ini hanya beberapa produk saja yang benar-benar saya fokuskan karena penjualannya udah baik,
penilaiannya udah bagus, ulasannya sudah bagus. Jadi teman-teman, kalau kamu sudah dapatkan nilai poin plus itu, maka kamu tinggal mainkan di iklan saja untuk dapatkan banyak orderan. Mau orderan 100 per hari, ya tinggal di setting aja 1000. Mau orderan berapa? 1000 per hari. Nah, kamu tinggal setting saja, yang dimana pengunjunganmu akan semakin banyak ya. Penjualan dari produkmu juga akan semakin besar, semakin meluas ya. Di situ teman-teman, yang penting yang tadi saya sampaikan, harus pahami dulu caranya, polanya, pasti kamu juga bisa berhasil ya kan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.